Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Titus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 saya bacakan bagi kita. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan demikian, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam pembacaan ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan bagi kita malam hari ini. Yang pertama, di dalam ayat 14 dikatakan, saudaraku, Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Kita tahu sama Tuhan bahwa sejak mula manusia itu kecenderungan hatinya yaitu berbuat jahat. Itu kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, dikatakan demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari segala kejahatan kita. Karena jika Kristus tidak mati untuk kita, maka kita akan mati dalam kejahatan kita dan tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Bisa kita baca dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercacat dan tak bernoda dan tak bercacat. Jadi itulah Tuhan Yesus Kristus menyerahkan hidupnya untuk menebus kita dari segala kejahatan kita. Kalau kita baca dalam firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 4, firman Tuhan mengatakan demikian. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi itulah sebabnya Kristus menyerahkan hidupnya untuk menebus kita dari segala kejahatan kita. Yang kedua, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menjadikan kita umat yang kudus, terpisah dari dosa. Umat yang kudus, terpisah dari dosa. Hidup kita
spesial untuk Tuhan. Kita khususkan bagi Tuhan. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Tadinya kita hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, dalam kitab Roma dikatakan, Roma pasal 5 ayat 9, demikian firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari muka Allah. Jadi kalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, Tuhan mau kita menjadi umat kesukaannya. Tuhan mau hidup kita hidup yang berkenan kepada-Nya. Itulah sebabnya Ia menyerahkan dirinya supaya kita menjadi umatnya. Kita baca lagi dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-9, firman Tuhan mengatakan, Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-14, 13-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itulah tujuannya Ia menyerahkan dirinya bagi kita, supaya kita menjadi umat yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Yang ketiga, Yesus Kristus menyerahkan dirinya bagi kita untuk menjadikan kita umat yang rajin berbuat baik, seperti katakan kitab Titus tadi, saudara, bahwa kita harus berbuat baik dalam hidup ini karena Kristus telah berbuat baik kepada kita. Artinya karena Kristus sudah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi. Pertama kepada Tuhan Yesus, kedua terhadap sesama kita. Karena dengan itulah Tuhan melihat pengorbanannya tidak sia-sia. Pengorbanannya membuahkan hasil. Ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang saling mengasihi satu sama lain. Jadi Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk kita. Yang pertama tadi, membebaskan kita dari kejahatan. Yang kedua, untuk menjadikan kita umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yang ketiga, menjadikan kita umat yang rajin berbuat baik, dalam arti yang hidupnya memiliki kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Mari lewat peristiwa Jumat Agung ini kita merenungkan kebaikan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami minta syukur kepadamu. Begitu sempurna kasih-Mu ya Tuhan. Engkau telah menyerahkan diri-Mu supaya Engkau dapat membebaskan kami dari segala kejahatan.
dan menjadikan kami umat yang kudus, umat kepunyaan-Mu, supaya kami memiliki kasih sebagai firman-Mu mengatakan, supaya kami rajin berbuat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau Engkau sudah menyerahkan hidup-Mu, Engkau mati di kayu salib, darah-Mu tertumpah untuk menyucikan segala dosa pelanggaran kami. Kuduskanlah kami, sucikan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.